Om Swastiastu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Di sini kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan materi kami mengenai materialitas dan risiko. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Oktayani dengan NIM 2017-051044. Kemudian adapun rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niluputu Eka Widiartini dengan NIM 2017-05-1054. Perkenalkan, nama saya Lovarsini Dewi dengan NIM 2017-051-055. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan sub materi pokok yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama ada materialitas, kemudian ada menetapkan dan mempertimbangkan materialitas awal, mengalokasikan pertimbangan materialitas awal ke setiap bagian, kemudian ada memperkirakan salah saji dan membandingkannya dengan penilaian awal. Kemudian yang kelima ada risiko. Keenam ada model risiko audit dan perencanaan. Kemudian ada menilai risiko audit yang dapat diterima, menilai risiko bawaan, hubungan risiko bukti, dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Kemudian yang terakhir ada hubungan antara risiko dan materialitas dengan bukti audit. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Parsini. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Parsini. Silakan. Membahas materi yang pertama yaitu mengenai materialitas. Next. Next. Materialitas. Materialitas merupakan pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang tepat untuk diterbitkan. Financial Accounting Standard Board atau FSB mendefinisikan bahwa materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau berpengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Berikutnya yaitu auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Maka, jika terdapat penemuan suatu salah saji material, maka harus membuatnya menjadi perhatian klien sehingga dapat dilakukan koreksi atas salah saji tersebut. Untuk menentukan hal tersebut, auditor sangat bergantung pada pengetahuan yang mendalam atas penerapan materialitas. Kemudian, auditor harus mengikuti 5 langkah terkait dengan penerapan materialitas. Next. Adapun langkah yang pertama, yaitu auditor menerapkan penilaian awal mengenai materialitas. Dan kemudian yang kedua, yakni mengalokasikan estimasi tersebut pada setiap bagian pengauditan. Kedua langkah tersebut merupakan bagian perencanaan. Kemudian langkah ketiga terjadi di sepanjang kontrak kerja, di mana auditor mengestimasikan jumlah salah saji di setiap bagian ketika mereka mengevaluasi kontrak kerja. Kemudian auditor melakukan dua langkah terakhir, yakni mengestimasikan salah saji gabungan dan membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan materialitas dalam penilaian awal atau penilaian yang direvisi. 3 langkah terakhir ini merupakan bagian dari evaluasi akhir penguji audit. Next.
bagian yang kedua yaitu menetapkan pertimbangan materialitas awal. Next. Menetapkan pertimbangan materialitas awal. Pertimbangan materialitas awal merupakan jumlah maksimal di mana auditor yakni dapat terjadi salah saji dalam laporan keuangan, namun tidak memengaruhi keputusan para pengguna yang rasional. Auditor menetapkan pertimbangan materialitas awal untuk membantunya merencanakan pengumpulan bukti-bukti audit yang tepat. Makin kecil jumlah rupiah dalam penilaian awal, maka makin banyak bukti audit yang harus dikumpulkan. Selama melakukan audit, auditor seringkali mengubah pertimbangan materialitas awal. Kita mengistilahkan hal tersebut sebagai penilaian materialitas yang direvisi. Berikut adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian, yakni next. Dapat menjadi material bagi suatu perusahaan kecil. Sebaliknya, dengan jumlah salah saji yang sama, dapat menjadi tidak material bagi perusahaan yang besar, sehingga tidak mungkin untuk menentukan acuan nilai nominal untuk pertimbangan materialitas awal yang dapat diterapkan untuk semua klien audit. Kemudian yang kedua yaitu dibutuhkan dasar untuk mengevaluasi materialitas. Karena materialitas adalah konsep yang relatif, maka sangat penting untuk memiliki dasar dalam menentukan apakah suatu jumlah tertentu material atau tidak. Laba bersih sebelum pajak biasanya dijadikan sebagai dasar dalam menentukan materialitas bagi perusahaan yang berorientasi laba karena dianggap sebagai unsur yang sangat penting bagi para penggunanya. Kemudian yaitu faktor-faktor kualitatif juga mempengaruhi materialitas. Beberapa salah saji kemungkinan menjadi lebih penting dibandingkan salah saji lainnya bagi para pengguna laporan, meskipun nilai nominalnya sama. Next. Berikut ini merupakan figur 7 strip 2, panduan ilustrasi materialitas. Dengan menggunakan panduan ilustrasi dari figur 7 strip 2 ini, kita akan melakukan pertimbangan materialitas awal untuk PT Perkakas Prima. Next. Selanjutnya yaitu terdapat tabel sebagai berikut ini. Apabila auditor PT Perkakas Prima memutuskan bahwa panduan umum ini adalah wajar, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi apakah ada faktor kualitatif yang secara signifikan memengaruhi penilaian materialitas. Anggaplah tidak ada faktor kualitatif yang memengaruhi penilaian materialitas. Jika auditor menyimpulkan di akhir auditnya bahwa salah saji gabungan atas laporan operasi sebelum pajak kurang dari Rp221 juta, maka laporan tersebut dianggap telah disajikan secara wajar. Jika salah saji gabungan melebihi dari Rp442 juta, maka laporan tersebut dianggap tidak disajikan secara wajar. Dan jika salah saji di antara Rp221 juta sampai Rp442 juta, maka diperlukan pertimbangan yang lebih hati-hati atas semua fakta yang ada. Next. Selanjutnya yaitu bagian yang ketiga, yaitu mengalokasikan pertimbangan materialitas atas ke setiap bagian atau salah saji yang dapat diterima. Next. Pengalokasian pertimbangan materialitas awal ke setiap bagian merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti audit per bagian dibandingkan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Sebagian laporan praktisi mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca daripada akun-akun laba rugi. Karena sebagian besar salah saji dalam laporan laba rugi memiliki pengaruh yang sama pada neraca karena adanya sistem pencatatan berganda. Tidak tepat untuk dialokasikan pertimbangan awal pada laba rugi dan neraca sekaligus, karena akan menyebabkan perhitungan ganda, yang akhirnya menyebabkan salah saji yang dapat diterima yang lebih kecil daripada yang diharapkan.
Ketika auditor mengalokasikan pertimbangan materialitas awal pada saldo-saldo akun, materialitas yang dialokasikan ke setiap saldo akan saldo akun yang dimaksud sebagai salah saji yang tepat diterima. Auditor mengalami 3 kesulitan utama berikut dalam mengalokasikan materialitas ke dalam akun-akun neraca. Next. Kesulitan auditor dalam mengalokasikan materialitas ke dalam akun-akun neraca terdapat 3 bagian, yaitu auditor memperkirakan akun-akun tertentu memiliki salah saji yang lebih banyak dibandingkan dengan akun-akun lainnya. Kemudian baik lebih saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. Dan biaya audit relatif memengaruhi alokasi tersebut. Next. Kemudian terdapat figur 7 3, yaitu salah saji dapat diterima yang dialokasikan PT Perkakas Prima. Figur ini mengilustrasikan pendekatan dalam pengalokasian yang dilakukan oleh senior Mira Abadim untuk audit PT Perkakas Prima. Pendekatan ini mengikhtisarkan neraca gabungan beberapa akun dan menunjukkan alokasi total material sebesar Rp442 juta, 6% dari laba operasi. Pendekatan alokasi yang dilakukan oleh Mira menggunakan penilaian dalam pengalokasian yang menggunakan 2 ketentuan subjektif yang ditentukan oleh Budiman, Jumaidi, dan rekan, yakni yang pertama yaitu salah saji yang dapat diterima untuk setiap akun tidak boleh melebihi 60% dari penilaian awal. 60% dari Rp442 juta mendapatkan Rp265.265 juta yang dibulatkan. Kemudian yang kedua itu jumlah dari semua salah saji yang dapat diterima tidak boleh lebih dari 2 kali pertimbangan materialitas. Ini 2 kali Rp442 juta sama dengan Rp884 juta. Perhatikan bahwa dalam pengalokasian yang penting untuk diperhatikan oleh auditor adalah dampak gabungan pada laba operasi dari salah saji di setiap akun neraca. Suatu lebih saji dalam akun aset akan memiliki pengaruh yang sama dalam laporan laba rugi, sebagaimana kurang saji dalam akun liabilitas. Sebaliknya, salah klasifikasi dalam neraca, misalnya klasifikasi suatu wesel bayar sebagai hutang dagang, tidak akan berpengaruh pada laba operasi, sehingga materialitas di unsur-unsur yang tidak memengaruhi laporan laba rugi harus dipertimbangkan sendiri. Kemudian tujuan pengalokasian pertimbangan materialitas awal pada akun-akun neraca adalah untuk membantu auditor dalam menentukan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan untuk setiap akun neraca maupun laba rugi. Salah satu tujuan pengalokasian adalah untuk meminimalkan biaya audit tanpa harus mengorbankan kualitas auditnya. Tak peduli bagaimana pengalokasian dilakukan, ketika audit telah selesai, auditor harus yakin bahwa salah saji gabungan dalam semua akun lebih kecil atau sama dengan penilaian awal atau revisi materialitas. Next. Kemudian yaitu bagian keempat, yaitu memperkirakan salah saji dan membandingkan dengan penilaian awal. Next. Ketika para auditor melakukan prosedur audit untuk setiap bagian pengauditan, mereka menyimpan kertas kerja dari semua salah saji yang ditemukan. Salah saji dalam suatu akun dapat berbentuk satu dari 2 jenis ini, yakni salah saji yang diketahui dan salah saji yang mungkin. Salah saji diketahui adalah salah saji di mana auditor dapat menentukan jumlah salah saji dalam akun tersebut. Terdapat 2 jenis salah saji yang mungkin, yakni yang pertama salah saji yang muncul karena adanya perbedaan antara penilaian manajemen dan penilaian auditor mengenai estimasi saldo akun. Dan yang kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel yang diambil dari populasi. Selanjutnya yaitu ilustrasi perbandingan estimasi salah saji total pertimbangan materialitas awal. Next.
Untuk kemudahan, hanya ada 3 akun yang akan dimasukkan dalam ilustrasi tersebut. Salah saji dalam akun kas sebesar Rp2.000.000 merupakan salah saji yang diketahui terkait dengan beban administrasi bank yang belum dicatat, yang terdeteksi oleh auditor. Nah, dalam pengauditan auditor menemukan salah saji bersih senilai Rp3.500.000. Dari sampel senilai Rp50 juta, dari total populasi senilai Rp450 juta, dan salah saji senilai Rp3.500.000 merupakan salah saji yang diketahui untuk menghitung estimasi salah saji yang mungkin untuk total populasi Rp450 juta. Kemudian auditor membuat proyeksi langsung dari salah saji yang diketahui dari sampel ke populasi dan kemudian menambahkan estimasi untuk sampel error. Next. Nah, untuk perhitungan proyeksi langsung estimasi salah saji, yaitu salah saji bersih dalam sampel yaitu Rp3.500.000 per total sampel Rp50 juta dikali total nilai populasi yang tercatat Rp450 juta. Kemudian dihasilkan proyeksi langsung estimasi salah saji sejumlah Rp31.500.000. Next. Kembali ke tabel sebelumnya. Kembali lagi. Nah, pada tabel ilustrasi ini menunjukkan bahwa total estimasi salah saji yang mungkin sebesar Rp62.300.000. Kemudian pertimbangan materialitas awal sebesar Rp50 juta. Dan kemudian bagian besar yang mengalami kesulitan adalah persediaan, di mana diperkirakan salah sajinya adalah Rp47.250.000 yang secara signifikan lebih besar daripada salah saji yang dapat diterima sebesar Rp36 juta. Karena estimasi salah saji gabungan melebihi penilaian awal, maka laporan keuangan tidak dapat diterima. Jika estimasi jumlah lebih saji bersih untuk persediaan adalah Rp28 juta, yakni Rp18 juta ditambah kesalahan sampel Rp10 juta. Auditor kemungkinan tidak perlu untuk memperluas pengujian auditnya karena telah memenuhi pengujian salah saji yang dapat diterima. Kemudian Rp36 juta dan pertimbangan materialitas awal. Rp2 juta ditambah 18 juta ditambah 28 juta sama dengan 48 juta lebih kurang dari 50 juta. Faktanya auditor memiliki tambahan toleransi dari jumlah tersebut karena hasil dari prosedur audit atas kas dan piutang dagang menunjukkan bahwa akun-akun tersebut berada dalam batas salah saji yang dapat diterima. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu resiko dalam audit. Nah, telah dibahas tadi oleh rekan saya mengenai submateri materialitas. Nah, di mana misalnya dalam auditor memperkirakan kesalahan sampel sebesar 8 juta untuk akun piutang dagang yang digunakan untuk menghitung total saji sebesar 18 juta. Di mana untuk perbandingan salah sajinya ini sebesar 20 juta. Jadi dapat dilihat bahwa terdapat kesalahan saji, kesalahan sampel maksud saya sebesar 6 juta. Nah, kesalahan tersebutlah yang dimaksudkan resiko di sini. Next. Nah, dari penjelasan pengantar tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara materialistis dengan resiko. Nah, di mana resiko tentu akan menghambat kerjanya seorang auditor. Nah, resiko yang dihadapi auditor dalam audit biasanya sulit untuk diukur dan membutuhkan pertimbangan yang besar sebelum auditor dapat menangannya dengan tepat.
Auditor menerima beberapa level resiko atau ketidakpastian dalam menjalani fungsi pengendalian. Hal ini diakui auditor misalnya dengan adanya ketidakpastian bawaan dalam ketepatan bahan bukti, ketidakpastian dalam efektivitas pengendalian internal klien, ketidakpastian mengenai apakah laporan keuangan tersebut apakah telah disajikan secara wajar ketika audit telah diselesaikan dan sebagainya. Next. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai materi model resiko audit dan perencanaan. Next. Nah, tadi kita sudah membahas tentang resiko. Lalu apa sih model resiko audit ini? Nah, dalam kaitannya dengan resiko, di mana resiko dalam perencanaan bukti audit memerlukan model resiko audit dan dalam perencanaan, di mana model resiko audit ini membantu auditor dalam menentukan seberapa banyak sih dan jenis bukti apa saja yang harus dikumpulkan auditor untuk setiap siklusnya. Jadi model resiko audit ini dapat berasal dari literatur PSA 26, Sistem Akuntansi 350 tentang pengujian sampel audit, dan juga PSA 25, Sistem Akuntansi 312 tentang materialitas dan resiko. Nah, model resiko audit ini kan digunakan untuk membantu auditor untuk menentukan seberapa banyaknya jenis bukti yang digunakan. Nah, caranya tersebut kita dapat lihat di slide, dapat menggunakan cara atau rumus PDR atau resiko deteksi yang direncanakan sama dengan AAR atau resiko audit yang dapat diterima, dibagi IR atau risiko bawaan, dan juga dikali CR, resiko pengendalian, sehingga mendapatkan berapa banyak jenis bukti yang harus dikumpulkan, yang tentu akan merujuk ke PDR nanti, yaitu resiko deteksi yang direncanakan. Next. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis resiko. Nah, di slide dijelaskan jenis-jenis resiko di sini ada 4. Yang pertama yaitu resiko deteksi yang direncanakan. Nah, resiko deteksi yang direncanakan ini merupakan resiko di mana bukti audit untuk suatu bagian tidak mampu mendeteksi salah saji yang melebihi salah saji yang dapat terima. Nah, resiko ini dikatakan hanya dapat berubah jika auditor mengubah salah satu resiko dalam model resiko lainnya. Nah, maksudnya itu resiko deteksi yang direncanakan akan berubah jika seorang auditor mengubah mengenai resiko pengendalian, resiko bawaan, dan juga resiko audit yang dapat diterima. Nah, resiko deteksi yang direncanakan ini akan menentukan jumlah bukti substansif yang direncanakan dan dikumpulkan oleh auditor dan berbanding terbalik dengan ukuran resiko deteksi yang direncanakan. Nah, di mana jika resiko deteksi audit yang direncanakan ini dikurangi, maka auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti audit untuk mencapai pengurangan resiko yang direncanakan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu resiko bawaan. Nah, dilihat di slide, resiko bawaan ini digunakan dalam mengukur penilaian auditor atas kemungkinan terdapatnya salah saji material dalam sebuah bagian pengauditan sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal klien. Nah, pengendalian internal ini pada resiko bawaan diabaikan dalam menetapkan resiko ini karena pengendalian internal dianggap terpisah dari model resiko audit sebagai resiko pengendalian. Nah, lain halnya dengan resiko deteksi yang direncanakan, resiko bawaan ini berbanding terbalik dengan resiko deteksi yang direncanakan dan berbanding lurus dengan bukti audit. Untuk selanjutnya yaitu resiko pengendalian.
Resiko pengendalian ini yaitu resiko yang digunakan untuk mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji melebihi jumlah yang dapat diterima di suatu bagian pengauditan akan dapat dicegah atau deteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Untuk pada jenis resiko ini, semakin efektif pengendalian internal, makin rendah faktor resiko yang dapat diberikan pada resiko pengendalian. Nah, jika diperhatikan dari resiko sebelumnya, resiko pengendalian menurut saya berbanding terbalik ya dengan resiko bawaan, di mana resiko pengendalian ini memiliki keterkaitan dengan pengendalian internal, sedangkan dalam resiko bawaan malah dia tidak termasuk ke pengendalian internal tersebut. Untuk selanjutnya yaitu resiko audit yang dapat diterima. Nah, resiko audit yang dapat diterima itu merupakan resiko yang digunakan untuk mengatur tingkat kesediaan auditor untuk menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan setelah audit telah selesai dijalankan dan opini wajar tanpa pengumuman telah diterbitkan. Nah, jadi resiko ini dapat diterima ini maksudnya resiko ini muncul ketika auditor atau audit telah selesai melakukan audit yang dijalankan tersebut. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi menilai resiko audit yang dapat diterima. Next. Oke, di slide terdapat dua sub ya, di mana yang pertama dampak resiko kontrak kerja terhadap resiko audit yang diterima. Nah, terdapat pro dan kontra mengenai resiko kontrak kerja yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan audit. Nah, di mana pihak yang pro atau pendukung mendukung adanya modifikasi di mana dia berpendapat bahwa sangat tepat apabila auditor mengumpulkan bukti tambahan dan menugaskan staf yang lebih berpengalaman dan menelaah audit lebih mendalam dalam pengauditan di mana kemungkinan dampak kewajiban hukumnya tinggi atau adanya potensi tindakan-tindakan berlawanan lainnya yang mempengaruhi keberadaan auditor. Sedangkan pihak kontra atau yang menentang dilakukannya modifikasi berpendapat bahwa auditor tidak memberikan opini auditnya untuk berbagai tingkat kelayakan sehingga tidak dapat memberikan keyakinan yang lebih tinggi atau lebih rendah karena adanya resiko kontrak kerja tersebut. Nah, lalu terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi resiko audit. Di slide terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu tingkat ketergantungan eksternal laporan keuangan. Nah, di mana ketika pengguna eksternal sangat mengandalkan laporan keuangan, maka sangat tepat untuk menurunkan resiko audit yang dapat diterima. Selanjutnya, beberapa faktor dalam merupakan indikator yang baik untuk menilai tingkat ketergantungan pengguna eksternal laporan keuangan. Di sini terdapat 3 faktor yang dapat menilai ketergantungan para pengguna. Yang pertama yaitu ukuran klien. Nah, makin besar kegiatan operasi klien, makin luas pula pengguna laporan keuangan tersebut. Nah, yang kedua distribusi kepemilikan. Laporan keuangan perusahaan publik pada umumnya diandalkan oleh banyak pengguna dibandingkan dengan perusahaan tertutup lainnya. Untuk selanjutnya yaitu sifat dan jumlah liabilitas. Sifat dan jumlah liabilitas juga menjadi indikator penting yang digunakan dalam menilai tingkat ketergantungan dari pengguna eksternal laporan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor kemungkinan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan.
Nah, jasa klien terpaksa mengumumkan kebangkrutannya atau mengalami kerugian yang sangat besar setelah audit yang dilaksanakan. Auditor akan menghadapi kemungkinannya yang lebih besar untuk mempertahankan kualitas auditnya dibandingkan jika klien tidak menghadapi kesulitan keuangan tersebut. Nah, terdapat beberapa faktor yang menjadi indikator yang baik atas meningkatkan kemungkinan kegagalan keuangan. Nah, di antaranya ada posisi likuiditas, laba rugi di tahun-tahun sebelumnya, metode pertumbuhan biaya, sifat kegiatan operasi klien, dan juga kompetensi manajemen. Dan diketahui pula, manajemen yang kompeten secara terus-menerus akan mewaspadai adanya potensi kesulitan keuangan dan memodifikasi dengan berbagai metode operasi untuk meminimalkan pengaruh dari masalah jangka pendek. Sehingga kompetensi manajemen itu sangat diperlukan ya dalam proses dalam suatu perusahaan sehingga dapat meminimalisirkan pengaruh kegagalan dalam jangka pendek. Untuk selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu integritas manajemen. Nah, jika suatu klien dipertanyakan integritasnya, maka auditor kemungkinan akan menilai resiko audit yang dapat diterima lebih rendah. Perusahaan-perusahaan dengan integritas yang rendah seringkali menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan cara yang dapat menimbulkan konflik dengan para pemegang sahamnya, baik itu seperti pemerintah dan juga pelanggannya. Next. Untuk selanjutnya yaitu materi membuat keputusan resiko audit yang diterima. Nah, telah dibahas tadi kan mengenai dampak dan juga faktor terjadinya resiko audit yang dapat diterima tersebut. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui faktor dan dampak tersebut, kita akan bisa membuat keputusan resiko audit yang diterima tersebut. Nah, untuk membuat keputusan tersebut, kita terlebih dahulu harus menilai resiko audit yang diterima tersebut. Jika setelah menilai, barulah kita menilai faktor yang mempengaruhi resiko audit yang diterima tersebut. Nah, jika kedua tahapan tersebut sudah dilakukan, tentu kita akan mendapatkan atau bisa mengambil keputusan resiko audit yang diterima. Nah, untuk selanjutnya dapat kita dilihat di tabel, di mana ada faktor-faktor mengenai audit yang diterima, yaitu pertama ketergantungan pengguna eksternal pada laporan keuangan. Untuk metode yang digunakan dalam menilai resiko audit yang diterima ini seperti memeriksa laporan keuangan, termasuk catatan kakinya, membaca notulensi, memeriksa formulir 10K bagi perusahaan publik, dan membahas rencana pembiayaan dengan manajemen. Faktor yang tadi selanjutnya itu kemungkinan kesulitan keuangan. Nah, pada faktor ini metode yang digunakan dalam menilai resikonya tersebut yaitu satu, menganalisis laporan keuangan untuk mendeteksi kesulitan keuangan dengan menggunakan rasio dan prosedur analitis lainnya, memeriksa laporan arus kas historis maupun proyeksi untuk menentukan sifat arus kas masuk dan kas keluar. Nah, untuk faktor selanjutnya integritas manajemen. Integritas manajemen tentu dapat dinilai dengan cara mengikuti prosedur mengenai penerimaan dan keberlanjutan klien, sehingga dapat menciptakan perusahaan yang sehat. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi menilai risiko bawaan akan dijabarkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu mengenai menilai resiko bawaan. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi risiko bawaan yaitu yang pertama ada sifat bisnis klien. Risiko bawaan untuk beberapa akun dipengaruhi oleh sifat bisnis klien. Contohnya yaitu ada akun utang, akun piutang, dan wesel tagih. Kemudian ada hasil pengauditan sebelumnya. Salah saji yang ditemukan dalam pengauditan tahun sebelumnya cenderung akan terjadi lagi pada tahun yang akan berjalan.
karena banyak jenis salah saji yang bersifat sistematis. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi antara induk dan anak perusahaan dan antara manajemen dan entitas perusahaan merupakan contoh dari transaksi pihak-pihak istimewa. Sebagaimana yang didefinisikan di PSAK 57, karena melakukan transaksi wajar, maka muncullah kemungkinan yang lebih besar bahwa transaksi tersebut memiliki salah saji. Kemudian ada kontrak kerja pertama atau kontrak kerja berulang. Auditor mendapatkan pengalaman dan pengetahuan atas kemungkinan salah saji setelah mengaudit suatu klien. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu ada transaksi tidak rutin. Transaksi yang tidak biasa bagi suatu klien cenderung untuk dicatat dan tidak benar dibandingkan dengan transaksi yang sifatnya rutin, karena klien seringkali tidak memiliki pengalaman dalam mencatat transaksi yang tidak rutin tersebut. Kemudian, faktor selanjutnya yaitu ada penilaian yang diperlukan untuk mencatat saldo-saldo akun dan transaksi yang benar. Banyak saldo akun seperti penyisihan piutang tak tertagih, persediaan yang usang, kemudian ada kewajiban garansi dibandingkan dengan penggantian sebagai aset-aset dan kecenderungan cadangan pinjaman bank yang memerlukan banyak penilaian manajemen dan estimasi. Karena memerlukan banyak penilaian, kemungkinan salah saji menjadi meningkat, sehingga auditor harus meningkatkan risiko bawaan. Kemudian yang selanjutnya ada membuat populasi atau menyusun populasi. Seringkali setiap umur yang membentuk populasi juga mempengaruhi ekspektasi auditor. Kemudian faktor yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang terkait dengan kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Untuk memenuhi ketentuan dalam standar audit, sangat penting bagi auditor yaitu memperhatikan faktor-faktor yang terkait dengan kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset ini. Sebagai contoh, adanya insentif yang kuat bagi manajemen untuk mencapai ekspektasi laba yang terlalu agresif dan mempengaruhi pengauditan secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada membuat keputusan risiko bawaan. Jadi, audit harus mengevaluasi informasi yang dapat mempengaruhi risiko bawaan dan memutuskan faktor risiko bawaan yang tepat untuk siklus akun dan setiap tujuan audit tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada menetapkan informasi untuk menilai risiko bawaan. Auditor mulai melakukan penilaian atas risiko bawaan yaitu selama fase perencanaan dan berpengaruh pada penilaian tersebut di sepanjang pengauditan. Kemudian selanjutnya ada hubungan risiko audit dengan bukti audit. Nah, hubungan risiko dengan bukti audit dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Yang pertama ada risiko audit untuk setiap bagian. Risiko audit yang dapat diterima biasanya diukur oleh auditor selama fase perencanaan dan tetap konsisten atau konstan untuk setiap siklus dan akun utama. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit yaitu yang pertama terikat dengan ketergantungan para pengguna informasi eksternal yang tinggi terhadap laporan keuangan. Kemudian selanjutnya ada keterbatasan pengukuran. Keterbatasan dalam pengukuran ini salah satu kekurangan
Salah satu kekurangan dalam penerapan model risiko audit adalah kesulitan dalam pengukuran komponen-komponennya risiko dalam model tersebut. Untuk menangani masalah pengukuran ini, banyak auditor menggunakan istilah pengukuran yang luas dan subjektif, seperti rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada menghubungkan salah saji dan risiko yang dapat diterima dengan tujuan audit terkait saldo. Meskipun merupakan suatu hal yang umum dalam praktiknya untuk mengukur risiko lazim dan mengalokasikannya ke materialitas, tujuan audit terkait saldo, namun tidak mampu untuk menghubungkan sebagian besar risiko dengan tujuan-tujuan yang berbeda dan cukup mudah untuk melakukan hubungan antar risiko dengan satu atau tujuan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada pengujian terperinci kertas kerja perencanaan bukti. Dalam praktiknya, auditor mengembangkan beragam kertas kerja untuk membantu dalam mengaitkan dan pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi bukti audit dengan pengumpulan bukti yang tepat. Kemudian selanjutnya yaitu ada hubungan antara risiko dan materialitas dengan bukti audit. Jadi ada berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, risiko, audit, dan bukti audit tersebut. Nah, yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kemudian yang selanjutnya, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan bukti audit yang dikumpulkan. Kemudian dengan cara menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas dapat dipertahankan. Kemudian yang selanjutnya dengan cara menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian pula presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya dan salam harmoni.